Halo semua. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kriptografi dengan menggunakan metode transposisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Efrem William Solang dan saya ditemani dengan teman saya ada Iputu Gede Panji Badra Mahayana. Langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya kita akan mengenali apa itu kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli atau biasa disebut plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau bisa disebut dengan ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Nah, di dalam teknik enkripsi ini sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik substitusi dan teknik transposisi yang akan kita bahas. Teknik transposisi ini merupakan metode penyandian transposisi dengan cara mengubah letak dari teks pesan yang disandikan dengan cara permutasi. Biar tidak bingung, mari kita langsung menuju ke contohnya saja. Nah, di sini ada yang pertama, transposisi kolom. Jadi saya membuat suatu contoh. Contohnya itu adalah dengan menggunakan kunci dekripsi dengan nomor 235176. Kalau kita bisa lihat di sebelah kanan, terlihat bahwa kunci ditulis dari angka yang pertama yaitu angka 235176 dengan plain text Universitas Udayana, Fakultas Teknik. Nah, plain text ini dapat ditulis secara manual, secara biasa dengan cara kita menulisnya secara lurus ke kanan sesuai dengan urutannya sampai plain text tersebut telah tertulis semua. Jika sudah, cara mengurutkan ciphertextnya adalah dengan mengurutkan nomor paling awal. Jadi kita lihat di sini kan ada 2, ada 3, 5, 1, 7, 6. Nah, angka pertama itu angka yang akan diurutkan terlebih dulu. Berarti angka tersebut adalah V, ada A, ada N, ada L, ada K. Makanya di depan ciphertext tersebut adalah VANLK. Lalu lanjut ke nomor setelah 1, yaitu nomor 2. Ada USDASK. Lalu nomor 3 ada NIYKT dan nomor 5 dan seterusnya. Jika sudah, maka setelah diurutkan ciphertext didapatkan dengan baik. Lalu untuk pengoptimalan dapat menggunakan kata kunci. Contoh, kita pilih kata kunci teknik yang akan dikonversi menjadi angka yang dipilih secara random. Lalu selanjutnya ada teknik zigzag. Teknik zigzag ini teknik yang cukup simple, yaitu dengan cara menuliskan huruf dengan cara zigzag dan akan dibaca mulai dari baris pertama, baris kedua ke kanan secara berurutan. Jika kita taruh plain text Universitas Udayana, maka ia akan membentuk zigzag seperti ini dan menghasilkan ciphertext VAAIETSYNNRIUAAUSD dan begitu seterusnya. Lalu untuk penjelasan selanjutnya, teknik transposisi segitiga akan dijelaskan oleh teman saya. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu William. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Iputu Gede Panji Badra Mahayana. Di sini saya akan membahas dua topik utama kita, yaitu transposisi segitiga dengan transposisi Real-French Cipher atau biasa disingkat dengan RFC. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik kita yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara substitusi dengan transposisi.
Mungkin teman-teman sudah tahu, tadi disinggung oleh teman saya, bahwa kriptografi dibagi dua, yaitu ada substitusi dan transposisi. Nah, apa sih perbedaan substitusi dan transposisi ini? Yaitu yang pertama, substitusi merupakan teknik penyandian dengan penukaran atau substitusi karakter menjadi karakter yang lain. Nah, sedangkan teknik transposisi merupakan teknik penukaran posisi karakter. Nah, bisa disimpulkan bahwa substitusi itu adalah perubahan karakter asli dengan karakter lainnya. Nah, sedangkan transposisi penukaran posisi karakter. Nah, posisi karakternya ini sama-sama asli, yaitu ditukar posisinya saja. Mungkin sekian penjelasan saya tentang perbedaan substitusi dan transposisi. Mari kita lanjut ke topik kita yang pertama, yaitu transposisi segitiga. Nah, apa sih itu transposisi segitiga? Transposisi segitiga adalah algoritma yang bekerja meletakkan elemen-elemen data atau plain text ke dalam pola segitiga yang sama sisi. Nah, sudah terlihat kan ini sama sisi, di mana sisi kiri dan sisi kanannya harus sama, tidak boleh timpang satu sama lain. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada contohnya, yaitu kita punya plain text Universitas Udayana Teknik. Nah, gimana sih cara untuk memasukkan plain text ini ke pola segitiga ini? Caranya adalah di sini kita sudah ada huruf pertama kita, yaitu U. Kita masukkan huruf U ini ke puncak menara segitiga ini. Setelah itu, bagaimana selanjutnya? Baris kedua kita memerlukan 3 karakter. Nah, kita ambil 3 karakter di kata-kata ini, yaitu NIV. Nah, kita masukkan di baris kedua. Di baris ketiga, kita memerlukan 5 karakter. Nah, kita masukkan karakter sisanya, yaitu ada R, S, I, T, A. Nah, masukkan, dan begitu selanjutnya. Setelah kita mendapatkan pola seperti ini, untuk kita mencari ciphertextnya, kita perlu mencarinya dengan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini, di paling kiri dan paling atas tidak terdapat karakter apa-apa. Jadi kita skip, yang di baris selanjutnya tidak ada, skip juga, ketiga tidak ada, dan keempat tidak ada, yang kelima ini ada, maka A ini akan dimasukkan. Nah, selanjutnya lanjut, ini karena tidak ada, kita skip, berarti di baris keempat terdapat S, maka masukkan S dan juga D selanjutnya. Begitu juga seterusnya, maka akan menghasilkan ciphertext seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih ada huruf X2 ini di akhir, di paling bawah dari pola segitiga ini? Alasannya karena pada plain text Universitas Udayana Teknik tidak mencukupi untuk menjadi segitiga sama sisi, karena kata-katanya hanya sampai sini. Untuk bisa menjadi sama sisi, maka diperlukan dua karakter lagi. Nah, untuk melengkapi 2 karakter ini, di sini saya menggunakan karakter X dan X. Nah, karakter 2 ini boleh diganti sesuai dengan keinginan Anda. Boleh AA atau karakter yang lainnya. Nah, kita lanjut ke transposisi relevance chipper atau RFC. Nah, apa sih pengertian dari relevance chipper ini? Sebelum itu, saya jelaskan pengertian dari namanya, yaitu pertama, rel itu yang berarti rel, dan fence ini pagar. Nah, di mana relevance chipper ini hampir sama seperti transposisi zigzag, hanya pada saat kita memasukkan plain text ke polanya ada sedikit perbedaan. Oke, kita lanjut ke plain text-nya. Nah, di sini kita sudah terdapat plain text Universitas Udayana. Nah, setelah kita mendapatkan plain text, pastikan kita menentukan nilai dari kuncinya. Nah, di sini saya akan menggunakan nilai 3. Nah, fungsi dari nilai 3 ini untuk menentukan berapa jumlah kolomnya ini. Kalau misalnya kita menentukan di sini jumlah kuncinya 5 atau 6, maka di sini harus sama juga. Misalnya di kata kuncinya 6, maka di sini jumlah kolomnya harus 6 juga. Nah, kita di sini kita akan menggunakan kuncinya 3. Nah, bagaimana sih cara memasukkan plain text-nya ke pola ini? Nah, untuk caranya,
Yang pertama itu di sini kita mendapatkan karakter yang pertama yaitu U seperti biasa. U itu dimasukkan paling pojok kiri atas. Ini. Dan selanjutnya ada huruf N. N itu dimasukkan ke N ini. Jadi polanya itu diagonal ke bawah. Ya, seperti ini. Maka akan menghasilkan pola seperti ini. N I I V I R S I T A S U. Dan begitu selanjutnya. Untuk mencari ciphertextnya, kita cukup dengan mengambil karakter mulai dari kiri atas ke kanan, dan selanjutnya sama dari kiri ke kanan, dan selanjutnya yang terakhir kiri ke kanan. Begitu juga selanjutnya jika kalian menggunakan kunci yang lebih dari 3. Maka di sini akan menghasilkan ciphertext seperti ini. Di mana bisa terlihat di sini karakter pertama ada U, V, S, A, D, A, N, E, I, S, A, N. Dan begitu selanjutnya. Nah, di sini ada juga ini caranya untuk mencari ciphertext dari relevance keeper ini, selain cara begini. Nah, caranya dengan membuat kolom-kolom seperti ini. Nah, di mana sih kita mendapatkan baris ini? Nah, cara untuk mendapatkan baris ini, kita temukan dulu jumlah kata dari plain text kita, terus dibagi dengan kata kunci kita. Nah, di mana di sini Universitas Udayana terdapat 18 karakter, maka dibagi 3, maka akan menjadi 6 baris. Setelah kita mendapatkan baris-baris tersebut, kita tinggal masukkan plain text itu ke kolom-kolom ini. Caranya hampir sama seperti tadi. Kita ambil 3 karakter, yaitu yang pertama U, N, I, V, E, R, S, I, T, dan begitu sebagainya. Sampai semuanya terisi kolomnya. Nah, setelah kita mendapatkan kolom ini, maka untuk mencari ciphertextnya, kita cukup untuk dengan dari atas ke bawah. Nah, seperti ini, maka hasilnya akan sama seperti pola yang di atasnya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan. Kami tutup dengan terima kasih sudah menonton video kami. Sekian.